itu cuma guru honorer, jangan banyak gaya. Maaf, Bu. Dasar guru honorer tidak tahu diri. Guru honorer miskin dihina dan dipecat kepala sekolah karena menolak diajak korupsi. Tidak ada yang tahu, ternyata dia adalah utusan pemilik sekolah yang menyamar. Baju batik usang ini sudah jadi kulit keduaku. Sepatu kets lari yang sudah pudar warnanya adalah satu-satunya alas kaki yang kupakai. Rambutku kuikat asal, tanpa riasan di wajah, dan kacamata berbingkai tebal kupakai untuk menutupi mataku. Namaku Kirana, dan aku adalah putri dari pemilik Yayasan Sekolah Jaya Bangsa. Tapi di sini, di balik gerbang besi yang berkarat ini, aku hanyalah Kirana, seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan yang baru memulai pekerjaan. Rasa kaget itu datang setiap kali aku melangkah masuk ke halaman sekolah. Jauh berbeda dari foto-foto di brosur atau cerita bapak yang sering mengenang masa kejayaan sekolah ini. Ket temboknya mengelupas, beberapa jendela pecah dan dibiarkan begitu saja, dan taman di depan sekolah lebih mirip semak belukar yang tak terurus. Bapak mengirimku ke sini bukan untuk nostalgia. Sudah berbulan-bulan, Bapak Wijaya mendengar bisik-bisik dari para donatur tentang ketidakberesan dana dan penurunan kualitas sekolah yang drastis. Sebagai guru honorer yang dibayar murah, aku akan menjadi mata dan telinganya. Guru baru, ya? Cepat masuk, jangan menghalangi. Suara serak yang berat menyambutku. Itu adalah Pak Samsul, satpam yang bertubuh besar dengan seragam lusuh. Tatapannya meremehkan, seolah aku adalah pengemis yang tak sengaja tersesat di halaman sekolah. Ia tidak meminta kartu identitasku, hanya menunjuk dengan dagunya ke arah ruang guru. Aku menelan kekesalan dan mengangguk. Sikap seperti inilah yang ingin kuungkap. Di sekolah ini, perlakuan tidak adil adalah hal biasa, dan aku adalah salah satu korbannya. Ruang guru lebih buruk. Meja-meja berantakan, tumpukan buku di mana-mana, dan aroma rokok yang pekat membuatku sulit bernapas. Beberapa guru senior duduk melingkar, asyik mengobrol sambil menyeruput kopi. Salah satu dari mereka, Ibu Santi, menatapku dari atas ke bawah. Kamu guru yang baru? Coba fotokopi dulu laporan ini, lalu belikan kami tahu Sumedang di kantin. Ia berkata tanpa menatapku. Tangannya sibuk mengipasi wajahnya. Aku mengambil tumpukan kertas itu dan mengangguk. Perintah yang seharusnya menjadi pekerjaan petugas kantor diberikan kepadaku, seorang guru. Aku sadar, inilah cara mereka melihatku, bukan sebagai rekan kerja, melainkan sebagai pesuruh. Di balik penyamaran ini, aku memang ingin merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi orang rendahan di sebuah sistem yang rusak. Saat aku menunggu mesin fotokopi yang berisik, pikiranku melayang. Sekolah ini adalah warisan keluarga kami. Dulu, Bapak merawatnya dengan cinta. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat di mana mimpi-mimpi siswa tumbuh. Sekarang, semua itu telah tercoreng. Aku harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Aku yakin Ibu Rina, kepala sekolah, adalah bagian dari masalah. Tugas fotokopi selesai. Aku membawa laporan-laporan itu kembali ke ruang guru, lalu pergi ke kantin untuk membeli tahu Sumedang yang mereka minta. Dompetku hanya berisi uang yang diberikan Bapak untuk jatah harian guru honorer. Uang itu pas-pasan, dan aku harus membaginya untuk makan siangku dan pesanan para guru senior. Saat aku kembali ke ruang guru dengan tahu Sumedang di tangan, ada rasa lega sekaligus sedih. Setidaknya hari pertamaku telah berlalu. Aku tahu ini hanya awal dari perjalanan panjang. Tapi dengan setiap penghinaan, setiap tugas tak penting yang mereka berikan, misiku semakin kuat. Aku akan mengungkap semuanya. Untuk nama baik sekolah ini, untuk Bapak, dan untuk para siswa yang pantas mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Aku duduk di bangku paling belakang, membuka laptop usang yang kubawa, dan mulai membuat catatan. Kata-kata pertama yang kutulis adalah, SMA Jaya Bangsa, 11 September. Perlakuan tidak pantas oleh staf senior dan penjaga gerbang. Ini bukan hanya catatan harian, ini adalah awal dari penyelidikan. Sebuah misi yang akan mengubah segalanya. Minggu-minggu pertama di SMA Jaya Bangsa bagaikan buku yang perlahan kubaca. Aku sudah terbiasa dengan cibiran Pak Samsul di gerbang, dengan tumpukan tugas fotokopi dari guru senior, dan dengan tatapan meremehkan dari hampir semua orang.
Posisiku sebagai guru honorer, yang selalu dianggap remeh, memberiku akses tak terbatas untuk mengamati setiap sudut sekolah tanpa dicurigai. Aku mendokumentasikan semuanya. Catatan pertamaku tentang cat tembok yang mengelupas kini dilengkapi dengan pengamatan lain. Laboratorium yang tak terawat padahal ada alokasi dana untuk peralatannya, perpustakaan yang lebih sering dikunci, dan lapangan olahraga yang penuh dengan rerumputan liar. Dana sekolah tampaknya menguap begitu saja. Aku yakin Ibu Rina, sebagai kepala sekolah, memegang kendali atas semua kejanggalan ini. Suatu sore, aku ditugaskan membersihkan ruang guru setelah jam pelajaran usai. Aku menemukan folder laporan keuangan yang terbuka di meja Ibu Rina. Mataku menyapu baris-baris angka. Angka alokasi dana untuk ekstrakurikuler unggulan sangat fantastis, jauh lebih besar dari yang seharusnya. Namun, aku tahu ekstrakurikuler di sini hampir tidak ada. Di tengah kebingunganku, aku melihat dia. Namanya Putri, seorang siswi kelas 11 yang tampak pendiam tapi matanya selalu memancarkan kecerdasan. Aku mengenalnya karena sering melihatnya membaca buku tebal di sudut perpustakaan yang gelap. Putri adalah salah satu dari segelintir siswa yang masih memiliki semangat belajar tinggi di sekolah ini. Bakatnya yang paling menonjol adalah kemampuannya berdebat. Aku pernah mendengar Putri berlatih, dan setiap argumennya begitu tajam, tersusun, dan meyakinkan. Dia adalah harapan sejati sekolah ini. Aku duduk di bangkuku, pura-pura sibuk memeriksa tugas-tugas siswa. Tak sengaja, aku mendengar Ibu Rina berbicara dengan salah satu guru lain di balik pintu yang terbuka sedikit. Sudah final, Ibu Santi. Tidak usah ragu lagi. Yang ikut tim debat nasional itu Bima, kata Ibu Rina dengan suara pelan tapi tegas. Tapi Bu, Bima kan tidak terlalu mahir. Putri jauh lebih baik, jawab guru yang bernama Ibu Santi, suaranya terdengar ragu. Bima adalah putra Pak Harjono, donatur terbesar kita. Sekolah ini butuh bantuannya. Dia harus masuk tim. Titik. Masalah mahir atau tidak, itu urusan belakangan, balas Ibu Rina. Lagi pula, Putri itu siapa? Anak pedagang di pasar. Tidak ada gunanya mempromosikan dia. Kita butuh orang-orang yang bisa menaikkan nama sekolah, dan dalam hal ini, uang lebih berharga dari bakat. Duniaku terasa berhenti sejenak. Aku merasakan gelombang amarah membanjiri diriku. Ini bukan lagi sekadar kasus korupsi dana. Ini adalah korupsi moral. Mereka berani menghancurkan mimpi seorang anak hanya demi uang. Mereka melihat Putri bukan sebagai individu dengan bakat luar biasa, melainkan sebagai anak pedagang yang tidak memiliki nilai jual. Hatiku perih. Aku teringat kata-kata Bapak. Sekolah ini harus menjadi tempat di mana semua anak, dari latar belakang apapun, punya kesempatan yang sama. Kini, prinsip itu diinjak-injak oleh Ibu Rina. Aku tahu tugasku adalah mengumpulkan bukti, tapi sebagai guru, aku merasa ada tanggung jawab yang lebih besar. Aku harus melindungi Putri. Aku tidak bisa membiarkan keadilan diinjak-injak begitu saja. Misi penyamaranku berubah. Bukan hanya untuk membuktikan korupsi institusional, tapi juga untuk melawan ketidakadilan yang begitu pribadi dan kejam. Aku menutup laptop dan memasukkannya ke dalam tas. Tekadku sudah bulat. Aku akan mendekati Putri. Aku akan membantunya. Aku akan membuktikan kepada Ibu Rina bahwa bakat dan kerja keras jauh lebih berharga daripada uang. Pertarungan ini bukan lagi antara aku dan mereka, tapi antara kebenaran dan kebohongan. Besok, aku akan menemui Putri. Setelah bel pulang berbunyi, aku menunggu Putri di depan gerbang sekolah. Jantungku berdebar. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan ini. Dia keluar dari kelasnya dan berjalan sendirian. Menunduk, matanya terlihat lesu. Putri, panggilku pelan. Dia mengangkat kepala, sedikit terkejut melihatku. Ibu Kirana. Aku tersenyum meyakinkannya. Ada yang ingin ibu bicarakan sebentar. Boleh. Aku membawanya ke sebuah bangku di bawah pohon beringin yang rindang di sudut halaman sekolah. Awalnya, dia hanya diam, menunggu dengan cemas. Matanya yang biasanya berbinar kini tampak kosong. Perlahan, aku menceritakan apa yang kudengar dari Ibu Rina. Aku ceritakan bagaimana bakatnya dihargai begitu rendah dan bagaimana posisinya digantikan oleh Bima, hanya karena uang.
Matanya membelalak, campuran antara sakit hati dan amarah. Saya sudah tahu, Bu, ucapnya lirih. Awalnya saya sedih, tapi Ibu Rina bilang itu sudah takdir. Dia bilang, saya tidak seharusnya berharap terlalu banyak karena saya tidak punya uang. Hati sanubariku terasa diiris. Kata-kata kejam itu keluar dari mulut kepala sekolah, dan Putri menerimanya sebagai kebenaran. Aku tidak bisa membiarkannya. Dengar, Putri, kataku, menatapnya lurus. Takdirmu bukan ditentukan oleh mereka. Bakatmu, kerja kerasmu, itu yang menentukan. Ibu tahu kamu punya potensi. Bagaimana kalau kita buktikan mereka salah? Putri mengerutkan dahi. Bagaimana, Bu? Tanpa sekolah, saya tidak bisa ikut kompetisi. Kita ikut secara mandiri, bisikku. Ibu yang akan membiayai pendaftaran dan semua yang kamu butuhkan. Ibu akan jadi mentor pribadimu. Kita akan berlatih di luar sekolah, di tempat di mana mereka tidak bisa melihat kita. Bagaimana? Mau? Matanya yang tadi kosong perlahan mulai kembali memancarkan secercah harapan. Setelah terdiam beberapa saat, Putri mengangguk pelan. Saya mau, Bu. Terima kasih banyak. Sejak hari itu, petualangan rahasia kami dimulai. Setelah pulang sekolah, kami akan bertemu di sebuah perpustakaan kota yang tenang atau di kafe-kafe yang sepi. Aku tidak hanya mengajarinya tentang teknik debat, tapi juga memberinya kekuatan mental. Kami membahas isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, mengasah pikirannya agar lebih kritis. Putri adalah murid yang luar biasa. Dia menyerap setiap pelajaran seperti spons. Meskipun lelah, dia tidak pernah mengeluh. Dia tahu perjuangan ini lebih dari sekadar memenangkan kompetisi. Ini adalah tentang membuktikan dirinya dan membungkam suara-suara yang meremehkannya. Aku memanfaatkan momen ini untuk mengorek informasi lain. Putri bercerita bahwa Bima, siswa yang menggantikannya, sudah diberitahu akan menjadi juara. Katanya, sekolah sudah jamin. Ayahnya yang atur. Bu, cerita Putri suatu sore. Pengakuan itu menguatkan dugaanku. Ini bukan hanya nepotisme, tapi juga suap. Aku merekam percakapan ini secara diam-diam di ponselku, menjadi bukti baru dalam penyelidikanku. Seminggu sebelum kompetisi, kami kembali ke sekolah untuk mengambil beberapa buku referensi di perpustakaan. Tak sengaja, aku bertemu Ibu Rina. Masih saja di sini, Kirana? Sebaiknya kamu fokus saja dengan tugas mengurus fotokopi. Jangan menyia-nyiakan waktu dengan urusan siswa yang tidak penting, sindirnya dengan nada meremehkan. Kami hanya mencari referensi, Bu, jawabku santai. Ibu Rina menatap Putri dan tersenyum sinis. Semoga berhasil, Putri. Tapi jangan berharap terlalu tinggi. Kompetisi itu bukan untuk semua orang, katanya, lalu pergi begitu saja. Kata-katanya tidak lagi membuatku kesal. Justru membuatku semakin yakin. Mereka tidak tahu apa yang sedang kami persiapkan. Mereka hanya melihat seorang guru honorer dan seorang siswi biasa. Mereka tidak melihat perjuangan dan semangat yang menyala-nyala di balik penampilan kami. Hari kompetisi pun tiba. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kupunya. Kami pergi ke lokasi kompetisi tanpa sepengetahuan siapapun dari sekolah. Di sana, kami melihat tim SMA lain yang datang dengan seragam mewah dan didampingi guru-guru pendamping berjas rapi. Kami terlihat seperti sepasang pemberontak kecil. Siap? Bisikku kepada Putri saat ia melihat tim lawan yang terlihat sangat percaya diri. Putri mengangguk. Siap, Bu. Kami adalah dua orang yang menantang sistem, dua orang yang percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan segalanya. Dan hari ini, di panggung debat ini, kami akan memulai pertarungan itu. Hari itu, aku tidak akan pernah melupakannya. Setiap argumen yang Putri sampaikan di panggung debat terasa seperti panah yang menembus keyakinan lawan. Dengan penuh percaya diri, ia membantah setiap poin yang diajukan tim lawan, suaranya lantang dan meyakinkan. Aku hanya bisa duduk di barisan penonton, menahan napas, bangga bukan main. Kami adalah tim yang tidak diakui sekolah. Melawan tim-tim besar dengan fasilitas serba mewah, tapi semangat kami jauh lebih besar. Ketika juri mengumumkan nama Putri sebagai pemenang, seluruh kerumunan penonton bertepuk tangan riuh. Aku berdiri,
Air mata haru mengalir di pipiku. Putri menoleh padaku, matanya berkaca-kaca, dan senyumnya adalah senyum kemenangan paling tulus yang pernah kulihat. Kami membuktikan bahwa kerja keras, integritas, dan bakat sejati selalu akan menemukan jalannya. Beberapa hari kemudian, SMA Jaya Bangsa mengadakan upacara di lapangan. Ini adalah upacara khusus untuk mengumumkan prestasi siswa, dan Putri adalah bintang utamanya. Aku melihatnya duduk di barisan depan, mengenakan seragam kebanggaannya, memegang piala di tangannya. Senyumnya tak pernah pudar. Di atas panggung, Ibu Rina, dengan senyum paksa yang terlihat jelas di wajahnya, mulai berpidato. Ia memuji Putri, tapi setiap pujian terasa hambar. Kemenangan ini, tentu saja, adalah hasil dari semangat pantang menyerah siswi kita, Putri, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Meskipun dari latar belakang yang sederhana dan kurang beruntung, ia tetap bisa meraih piala ini. Ini membuktikan bahwa keberuntungan terkadang datang kepada siapapun, tidak peduli siapa mereka. Seketika, seluruh lapangan hening. Aku bisa merasakan tatapan para siswa dan guru beralih ke arahku dan Putri. Ibu Rina baru saja merampas semua kerja keras kami. Ia merendahkan kami di depan semua orang. Kata-kata, latar belakang sederhana, dan keberuntungan adalah pukulan telak yang membuat hatiku berdenyut sakit. Dan saya dengar, lanjutnya, menatapku dengan mata penuh kebencian, guru honorer kita, Ibu Kirana, juga ikut membantu. Saya sangat menghargai niat baiknya, meskipun kami tahu cara dia melatih sangat tidak profesional dan tidak sesuai dengan standar sekolah elit seperti kita. Cukup. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku bangkit dari tempat dudukku dan berjalan ke arah panggung. Langkah kakiku mantap. Mataku menatap lurus ke arah Ibu Rina yang terkejut melihatku. Ibu Rina, ucapku lantang, apa yang ibu katakan itu tidak adil. Kemenangan Putri bukan karena keberuntungan, tapi karena bakatnya, kerja kerasnya, dan dedikasinya. Kami melatih di luar sekolah karena ibu yang mengganti namanya dengan siswa lain hanya karena uang. Seluruh lapangan terdiam. Para siswa saling berbisik, sementara guru-guru kroni Ibu Rina menatapku dengan tatapan ngeri. Ibu Rina, yang terkejut, kini wajahnya memerah padam. Beraninya kamu, guru honorer, bentaknya, suaranya menggelegar. Kamu pikir kamu siapa bisa bicara seperti itu? Jangan membuat fitnah. Saya hanya mengatakan kebenaran. Balasku, suaraku tak bergetar sedikit pun. Sebuah sekolah yang baik harusnya menjunjung tinggi bakat, bukan uang. Sebuah sekolah yang baik harusnya membela siswanya, bukan mengorbankan mereka demi donasi. Puncak amarah Ibu Rina meledak. Ia mengambil mikrofon dengan kasar. Dengar semuanya. Mulai hari ini, Kirana tidak lagi bekerja di sekolah ini. Dia dipecat. Keluar. Segera tinggalkan sekolah ini dan jangan pernah kembali. Aku terdiam, tapi tidak merasa kalah. Bahkan, ada rasa lega. Misi penyamaranku telah berakhir, tapi bukan karena aku gagal. Aku dipecat karena aku berani melawan ketidakadilan yang merusak sekolah. Aku menatap Putri yang kini menunduk, menahan tangis. Aku tersenyum tipis padanya, seolah berkata, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Aku berbalik, berjalan keluar dari lapangan upacara, meninggalkan Ibu Rina yang masih berteriak histeris. Kepalaku tegak, meskipun aku tahu, ini adalah akhir dari babak pertamaku. Babak di mana aku kalah. Tapi kemenangan sejati, aku tahu, sudah menantiku di depan mata. Aku bangun keesokan harinya dengan perasaan hampa. Seragam guru honorerku terlipat rapi di sudut kamar, terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda. Kemarin, aku berjalan keluar dari gerbang SMA Jaya Bangsa dengan kepala tegak, tapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa perih. Aku merasa gagal. Misi penyamaranku berakhir, dan aku dipecat di hadapan ratusan pasang mata. Saat aku turun ke ruang makan, Bapak Wijaya sudah duduk, memegang cangkir kopi. Dia menatapku. Senyumnya tenang, berbeda sekali dengan amarah yang kurasakan. "Jadi, bagaimana rasanya dipecat?" tanyanya lembut. Aku mengangkat bahu. Lebih baik dari kemarin. Setidaknya saya sudah jujur pada diri sendiri, Pak, dan pada Putri.
Bapak mengangguk. Bagus. Karena hari ini, kamu akan kembali ke sana. Aku mengerutkan kening. Kembali? Untuk apa? Bukankah semuanya sudah selesai? Penyelidikanmu sudah selesai, Kirana. Jawab Bapak. Sekarang, giliran kita untuk menyelesaikan sisanya. Ia meminta asistennya mengambilkan setelan kerja yang rapi untukku. Aku menukar kaos dan celana jeansku dengan kemeja putih dan rok pensil hitam. Aku mengikat rambutku dengan gaya profesional dan memakai sedikit riasan. Ketika aku berdiri di depan cermin, aku melihat pantulan yang sudah lama tidak kulihat. Seorang wanita yang percaya diri, bukan guru honorer yang pemalu. Kami tiba di SMA Jaya Bangsa. Begitu mobil kami melewati gerbang, Pak Samsul yang sedang berdiri di posnya tampak kaget. Ia menatap Bapak, lalu menatapku, matanya membelalak. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, namun gagal. Selamat pagi, Pak. Sapa Bapak dengan senyum ramah. Selamat pagi, Pak Wijaya. Jawab Pak Samsul terbata-bata. Ia bahkan tidak berani menatapku. Di hari-hari sebelumnya, ia tidak akan pernah peduli siapapun yang datang. Tolong kumpulkan semua guru dan staf di aula. Sekarang juga, perintah Bapak. Suaranya tidak lagi ramah, melainkan dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Pak Samsul mengangguk cepat dan bergegas pergi. Di aula, aku berdiri di samping Bapak di depan panggung. Di barisan paling depan, aku melihat wajah Ibu Rina, yang masih terlihat puas karena telah memecatku kemarin. Di sampingnya duduk guru-guru lain yang dulu sering merendahkanku. Mereka semua menatapku dengan heran, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Ibu Rina mendekati panggung dengan cemberut. Ada apa ini, Pak? Kenapa tiba-tiba sekali? Bapak Wijaya tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum. Ibu Rina, dan seluruh guru yang hadir. Saya yakin Anda semua terkejut dengan kedatangan saya. Saya di sini untuk menindaklanjuti laporan yang masuk mengenai kinerja sekolah. Dan saya tidak datang sendiri. Bapak menoleh kepadaku. Kenalkan, katanya, suaranya menggelegar di seluruh aula. Ini putri saya, Kirana Wijaya. Dia adalah calon penerus yayasan, dan selama beberapa bulan terakhir, dia telah menyamar sebagai guru honorer di sekolah ini. Seketika, seluruh ruangan senyap. Wajah Ibu Rina yang tadinya sombong kini pucat pasi. Ekspresi para guru lain, termasuk Pak Samsul yang baru saja masuk, berubah dari bingung menjadi terkejut dan ketakutan. Mereka semua menatapku, seolah baru saja melihat hantu. Selama ini, Kirana telah menjadi mata dan telinga saya, lanjut Bapak. Aku melangkah maju, memegang laptop di tanganku. Aku melihat mata Ibu Rina yang mulai panik. Ia tahu apa yang akan terjadi. Aku menancapkan flash disk ke proyektor. Saya memiliki bukti dari setiap pelanggaran yang terjadi, ucapku. Mulai dari penyalahgunaan dana, nepotisme, hingga intimidasi terhadap siswa berprestasi seperti Putri. Di layar, muncul foto-foto fasilitas sekolah yang rusak, tangkapan layar laporan keuangan yang mencurigakan, dan yang paling penting, rekaman suara percakapan Ibu Rina dengan para guru lain. Rekaman itu memutar kembali suaranya yang menghina Putri dan suap yang diterima dari orang tua Bima. Di bawah sorot proyektor, wajah Ibu Rina tampak gemetar. Ia mencoba menyangkal, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Seluruh skandal yang selama ini ia tutupi kini terbongkar di depan mata semua orang. Kemenangan yang ia raih kemarin, ternyata hanya awal dari kehancuran dirinya. Atas dasar bukti-bukti yang sangat kuat ini, kata Bapak, suaranya penuh wibawa, saya selaku pemilik yayasan, memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Semua yang terlibat dalam skandal ini akan mendapatkan konsekuensinya. Aku menatap Ibu Rina yang kini terlihat menyusut. Matanya beralih dari layar ke arahku, lalu ke arah Bapak, mencari belas kasihan yang tidak akan ia dapatkan. Drama ini akan segera berakhir. Dan kali ini, pemenangnya adalah kami. Keheningan di aula pecah oleh sorakan para siswa dan guru yang jujur. Kata-kata Bapak Wijaya, yang mengumumkan pemecatan Ibu Rina dan para guru kroni-kroninya, bagai embun penyejuk yang menumpas hawa panas ketidakadilan. Wajah Ibu Rina yang sebelumnya pucat kini berubah menjadi merah padam. Ia berteriak, mencoba membela diri,
namun tidak ada yang mendengarkannya. Pak Samsul, yang berdiri di sudut ruangan, hanya bisa menunduk pasrah. Nasib mereka sudah ditentukan. Semua kebohongan dan penyamaran mereka telah terbongkar. Kalian tidak bisa melakukan ini. Saya akan menuntut, teriak Ibu Rina. Tentu, balas Bapak dengan tenang. Silakan. Kami memiliki semua bukti yang diperlukan, dan kami yakin pengadilan akan memihak pada kebenaran. Ibu Rina dan beberapa guru yang disebutkan namanya diperintahkan untuk segera mengosongkan meja dan meninggalkan sekolah. Mereka berjalan keluar dengan langkah gontai, meninggalkan aib dan kebusukan yang selama ini mereka pupuk. Setelah kekacauan itu mereda, Bapak menunjuk ke arah seorang guru wanita parubaya yang duduk di barisan depan. Mulai hari ini, SMA Jaya Bangsa akan dipimpin oleh sosok yang berintegritas dan berdedikasi. Perkenalkan, Ibu Saras, kepala sekolah baru kalian. Ibu Saras berdiri dan tersenyum tulus. Ia adalah salah satu guru yang dulu bersikap ramah padaku, meskipun ia tidak berani melawan Ibu Rina secara langsung. Aku merasa lega. SMA Jaya Bangsa akhirnya akan berada di tangan yang tepat. Bapak kemudian menatapku dan tersenyum. Dan untuk memastikan semua nilai-nilai baik yang kita junjung tinggi kembali ke sekolah ini, saya akan menunjuk putri saya, Kirana Wijaya, sebagai wakil kepala sekolah bidang pendidikan karakter. Aku terkejut, sekaligus terharu. Aku tidak pernah membayangkan misiku akan berakhir dengan cara seperti ini. Tujuanku hanyalah untuk membuktikan kebenaran dan memperbaiki nama baik sekolah. Tapi sekarang, aku diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Satu persatu, para guru yang tulus dan siswa yang berani seperti Putri datang kepadaku. Mereka mengucapkan selamat dan terima kasih. Aku melihat mata mereka yang berbinar penuh harapan. Mereka tidak lagi melihatku sebagai Kirana si guru honorer, melainkan sebagai Kirana yang berani berdiri demi keadilan. Suatu sore, aku berjalan menyusuri koridor yang dulu sering kulewati. Koridor ini tidak lagi terasa suram. Aku melihat siswa-siswa berlatih debat di ruang kelas, dan Pak Samsul yang kini digantikan dengan satpam baru yang lebih ramah. Sekolah ini terasa hidup kembali. Aku menemukan Putri sedang duduk di bangku di bawah pohon beringin yang sama tempat kami pertama kali berbicara. Ia melihatku, senyumnya mengembang. Bu Kirana, Bu Wakil Kepala Sekolah, candanya. Aku tertawa. Panggil saja Kirana. Terima kasih banyak, ya, kalau bukan karena ibu. Ucapnya, suaranya tercekat. Kamu pantas mendapatkannya, Putri, kataku lembut. Semua ini berkat bakat dan kerja kerasmu. Kami duduk di sana, memandangi SMA Jaya Bangsa yang kini telah memulai lembaran baru. Aku tahu, perjalananku masih panjang. Tapi kini, aku tidak sendirian. Bersama Bapak, Ibu Saras, dan para guru yang berintegritas, kami akan mengembalikan sekolah ini ke masa kejayaannya. Misi penyamaranku telah berakhir, namun misiku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Misi untuk membangun kembali harapan, satu persatu. Setahun telah berlalu sejak hari itu. Mesin fotokopi usang yang dulu sering kupakai kini telah diganti dengan yang baru. Meja di ruang guru tidak lagi berantakan, dan aroma rokok telah lenyap, digantikan dengan harum kopi dan buku-buku baru. Pagar sekolah yang berkarat sudah dicat ulang, dan taman yang gersang kini dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. SMA Jaya Bangsa telah hidup kembali. Aku duduk di mejaku, yang sekarang berada di kantor wakil kepala sekolah, menatap foto yang terbingkai rapi. Foto itu adalah diriku dengan rambut diikat asal dan kacamata tebal, di samping Putri yang memegang piala debatnya. Aku tersenyum. Dulu, aku pikir penyamaranku adalah sebuah beban. Tapi sekarang, aku sadar itu adalah pelajaran terpenting dalam hidupku. Aku tidak hanya mengungkap korupsi, tapi juga menemukan diriku sendiri. Di bawah kepemimpinan Ibu Saras, kami telah menerapkan banyak perubahan. Kebijakan beasiswa kini lebih transparan, dana sekolah digunakan untuk memperbaiki fasilitas, dan yang paling penting, setiap siswa dihargai berdasarkan bakat dan kerja keras mereka, bukan latar belakang orang tua. Putri sekarang menjadi ketua klub debat. Ia tidak hanya terus meraih prestasi, tapi juga menjadi mentor bagi siswa-siswa junior, mewariskan semangatnya.
Ia adalah bukti hidup bahwa kejujuran dan integritas akan selalu menang. Aku melihat jam di dinding. Sebentar lagi, aku harus menghadiri rapat dengan Bapak, kepala sekolah, dan staf lain untuk membahas rencana pengembangan sekolah 5 tahun ke depan. Dulu, aku tidak pernah membayangkan diriku berada di posisi ini. Aku hanya seorang putri yang menjalankan misi dari ayahnya. Namun, perjuangan itu telah memberiku sebuah tujuan yang lebih besar. Terkadang, aku masih teringat tatapan meremehkan Pak Samsul, atau kata-kata sinis Ibu Rina. Tapi kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Mereka hanya menjadi pengingat bahwa kebaikan dan keadilan adalah hal yang patut diperjuangkan. Aku berdiri, meluruskan jas kerjaku. Peranku sebagai guru honorer telah selesai, tapi misiku yang sesungguhnya akan terus berlanjut. Dan kini, aku menjalankan misi itu dengan hati yang penuh keyakinan dan harapan, di sekolah yang telah kembali menjadi rumah.